Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Dohyun, yaitu di part ke-10. Langsung saja. By the way, nemu pantun dari Bang Bako Ngapak, yaitu buka puasa minum es kuwut dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan di malam hari seseorang yang berkata kita harus menemui unit supply dulu untuk makan daging yang enak. Ternyata itu adalah Dohyun, dan di sana Yumi pun berkata, tapi bukankah terlalu berlebihan jika kita pergi duluan? Lalu Dohyun pun berkata, apa maksudmu? Apakah kamu pikir aku melakukan ini hanya untuk daging? Dan di sana Yumi pun menjawab, tapi itu yang kamu katakan kan? Dan Dohyun pun tersenyum dan berkata, aku mendengar beberapa waktu lalu bahwa puncak Daejung terkenal dengan makanan ringannya yang lezat. Jika orang tahu, apakah menurut kamu mereka hanya akan datang ke sana untuk nasi dan daging? By the way, puncak Daejung adalah tempat di dekat puncak ginseng ya Mo. Lalu Yumi di sana pun bertanya, apakah mereka juga punya kue beras isi madu? Dan Dohyun pun menjawab, tentu saja, sambil terlihat di depannya para bandit yang menyegat wanita di part kemarin. Dan di sana bandit itu pun menoleh dan berkata, apakah dia bodoh karena tidak memahami situasinya? Lalu di sisi wanita itu pun bergumam juga, apakah dia pasukan cadangan? Lalu tiba-tiba terlihat Yeom di sana. Lalu wanita di depannya pun bergumam, Seongsu Yeom, nacal. Lalu Yeom pun terkejut dan berkata, oh bibi dari puncak ginseng, halo apa kabar? Ternyata wanita tadi adalah bibinya, dan bibi itu pun bergumam, itu Seongsu nakal, Seong Yeon. Dan dia keponakanku, dia mungkin sama dengan kekuatan musuh, dia tenang bahkan dalam situasi seperti ini. Mereka tampaknya tidak menjadi penguat, tetapi mereka ada di pihak kita. Jika kita bertindak dengan baik, kita dapat melarikan diri dari situasi ini. Dan ia pun berkata, cadangan kita dari pasukan utama ada di sini. Aku yakin yang lain juga ikut kan? Sambil ia menodongkan pedangnya ke arah ketua bandit itu. Dan bandit itu pun berkata, sial, tidak heran dia terlihat sangat santai. Lalu bibi di sana pun tersenyum sambil bergumam, itu berhasil jika aku menipunya lagi. Tapi di sisi Dohyun ia pun malah berkata, apa maksudmu dengan yang lain? Hanya ada kita bertiga di sini. Dan di sana bibi itu pun terkejut dan bergumam, siapa idiot yang tidak tahu apa-apa ini? Lalu ia pun berkata, ya kamu tidak perlu menipu kita, yang lain akan segera datang kan? Lalu Dohyun pun berkata, aku bilang hanya kita bertiga, kenapa kau terus mengomel? Lalu bibi itu pun bergumam, kenapa dengan si bodoh ini malah memberitahu yang sebenarnya? Dan sedangkan di sisi bandit ia pun berkata, hahaha, aktingmu benar-benar mengejutkanku. Dan di depannya bibi itu pun bergumam, ya itu bukan masalah besar, aku akan meninggalkan yang lain untuk Seongsu nacal. Dan aku akan menyingkirkannya secepat yang aku bisa. Lalu aku akan membantu Seongsu nacal nanti. Aku harus siap, aku tidak punya pilihan selain mempercayai nona muda Shin Yumi untuk merawatku jika aku terluka parah. Sambil ia memegang erat pedangnya di sana. Lalu tiba-tiba anak buah dari bandit itu pun berkata, bos, gadis di kereta itu sepertinya adalah Shin Yumi. Dan di sana bibi itu pun terkejut dan bergumam, apa? Dia Shin Yumi? Sambil ia melihat ke arah Shin Yumi itu. Dan di sana bandit itu pun berkata, aku mendengar bahwa dia adalah seorang dokter yang sangat baik. Itu sebabnya dia diundang di puncak ginseng. Lalu bibi itu pun bergumam, benarkah dia itu Shin Yumi? Tapi kenapa dia ada di sini? Dan bandit pun mengarahkan pedangnya ke arah Shin Yumi sambil berkata, jika dia berbakat, kita harus membawanya bersama kami dan menempatkannya sebagai penanggung jawab perawatan kami. Tangkap wanita itu hidup-hidup. Tapi tiba-tiba Dohyun pun melesat dengan cepat dan ia pun berkata, apa kamu sudah gila? Sambil orang itu akan menusuk Dohyun tadi. Dan di sana ia pun terkejut. Lalu tiba-tiba ia pun dipukul Dohyun dengan sangat cepat. Dan Dohyun pun berkata, beraninya kau mengatakan itu di depanku? Jebret! Sambil terlihat bandit itu yang terpental sangat keras. Dan di sisi bibi itu pun bergumam, siapa itu hanya dengan satu pukulan? Tapi ternyata bandit itu pun dapat menahan pukulan dari Dohyun. Dan di sana ia pun berkata, kamu bajingan tiba-tiba menyerangku seperti pengecut. Lalu anak buahnya pun berkata, seperti yang diharapkan dari bos, dia berhasil menghindari bahkan serangan mendadak.
Dan Dohyun di sana pun berkata, wah lihat bajingan ini, dia tidak apa-apa. Sambil terlihat bos dari bandit itu yang membuka baju dan ternyata ia pun menggunakan pelindung dan dia berkata, tahukah kamu betapa mahalnya pelindung perut ini? Hai pengecut yang menyerangku dengan mendadak, bajingan kau, aku akan membunuhmu. Lalu Dohyun di sana pun berkata, tidak heran itu agak sulit, aku pikir itu ototmu, ternyata bukan. Lalu ketua bandit itu pun berkata, kamu bajingan pengecut. Lalu di sisi bibi itu pun berkata juga, kamu adalah orang-orang yang menggunakan lusinan busur untuk serangan mendadak. Lalu di sisi bandit itu pun menjawab, itu strategi tahu, apa yang dilakukan bajingan itu berbeda. Sambil ia menunjuk ke arah Dohyun. Dan di sana Dohyun pun berkata, aku tahu omong kosong semacam itu dengan baik. Tapi kemarilah ke sini. Sambil terlihat ketua bandit itu yang tersenyum dan bergumam, bajingan ini terjebak untuk itu. Bajingan ini lebih kuat dariku. Sambil ia menghentakkan kakinya dan ia pun bergumam lagi, aku tidak punya pilihan selain menangkapnya saat lengah. Dan ia pun mengacungkan pedangnya sambil berkata, aku datang, coba hentikan ini. Lalu ia pun bergumam lagi, jangan menghindar, tapi blokir ini, kumohon. Sambil ia mengeluarkan skillnya di sana. Tapi Dohyun di sana pun malah menunjuk ke arah orang itu sambil berkata, oh aku pernah melihat teknik ini sebelumnya. Semakin kamu berlari semakin kuat pedangnya, bukan? Lalu ketua bandit itu pun terkejut dan berkata, apa? Kenapa kau mengetahuinya? Dan di sana terlihat bibi itu yang berkata, teknik 100 pedang. Sambil terlihat ketua itu yang melirik ke arah bibi dan bibi pun berkata, kamu tidak dapat menangkis teknik 100 pedang, kamu harus menghindarinya. Sambil ia menariaki Dohyun di sana. Dan di sisi ketua bandit ia pun bergumam, jalang itu dia memberitahunya. Tapi Dohyun di sana pun melambaikan tangan dan berkata, tidak masalah, aku tidak akan menghindar, jadi silahkan serang aku. Sambil terlihat ketua bandit itu yang senang. Dan di sana Yumi pun berkata, hei Baekdo, kurasa itu berbahaya. Mengapa kamu akan menangkisnya jika itu bisa dihindari? Lalu Dohyun di sana pun tersenyum dan menjawab, apakah kamu mengkhawatirkanku? Lalu di sisi Yumi ia pun berkata, jangan lihat aku, lihatlah ke depan itu. Sambil bandit itu yang menatap ke arah Dohyun dan ia pun bergumam, ini adalah kesempatan besar, dia berjarak 10 langkah dariku, ini jarak minimum untuk menggunakan teknik 100 pedang. Sambil terlihat ia menghentakkan kakinya lagi dan di sana ia pun berkata, baiklah, aku akan menunjukkan teknik pedangku. Lalu ia pun menghentakkan kaki kirinya dan ia pun bergumam, itu lemah pada langkah pertama, tapi itu menjadi lebih kuat dengan setiap langkah selanjutnya. Sambil ia akan menyerang lagi dan ia pun bergumam, pada akhirnya itu akan menjadi 2 kali lipat lebih kuat. Sambil ia mengarah ke arah Dohyun dengan sangat cepat. Terlihat bibi itu yang terbengong dan khawatir karena Dohyun pun diserang oleh ketua bandit itu. Dan ketua bandit pun bergumam, kesombonganmu akan membunuhmu. Dan ia pun melesat dengan cepat akan menusuk Dohyun di sana menggunakan pedangnya. Dan Dohyun pun hanya terdiam. Dan Shin Yumi pun berkata, hei Dohyun, menghindar. Tapi Dohyun di sana pun malah terdiam lagi. Tapi tidak disangka Dohyun pun malah menghindarinya hingga orang itu pun terjatuh di belakangnya dan terpental ke tanah. Lalu orang itu pun melesat sambil ia pun berkata, tapi kamu bilang tadi kamu tidak akan menghindarinya kan? Sambil ia salto di sana dan Dohyun pun tersenyum dan berkata, maaf, Yumi terus menyuruhku untuk menghindar tadi. Lalu Yumi di sana pun berkata, jika kamu tidak mendengarkanku, mereka mungkin tidak akan memberimu makan lagi. Sambil bandit itu pun emosi dan berkata, apa dia takut pada Shin Yumi? Lalu ia pun bergumam, aku mengerti, bajingan ini mendengarkan Shin Yumi. Sambil ia melirik ke arah Shin Yumi. Lalu ia pun bergumam lagi, aku akan membawanya sebagai sandera. Jangan bergerak. Sambil ia menoleh ke arah Shin Yumi
Yumi. Tapi tiba-tiba dengan cepat Dohyun pun berada di hadapan orang itu dan menendang hingga orang itu pun terpental ke atas dan menabrak pohon di belakangnya hingga ia pun kesakitan dan terjatuh di sana. Lalu dengan cepat Dohyun pun menghampirinya dan berkata, "Apa yang kamu rencanakan?" Sambil terlihat anak buahnya di sana yang ketakutan. Mereka pun mundur dan di sisi bibi ia pun berkata, "Tangkap mereka!" Lalu beberapa saat kemudian terlihat gerobak di sana dan seseorang berkata, "Bagaimana kamu bisa gagal dalam tugas yang begitu mudah? Aku bahkan memberitahu kamu kapan dan di mana harus meluncurkan serangan mendadak." Ternyata itu adalah bos dari bos bandit itu, dan anak buahnya pun berkata, "Aku masih mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi, Tuan. Sepertinya setengah dari unit gagal dan setengah lagi terperangkap." Lalu bos besar pun berkata, "Siapa yang terkuat di pihak mereka? Rubah berekor dua cukup terkenal, bukan?" Sambil ia membayangkan bibi itu bersama Ari di sana, dan bos besar pun berkata, "Jung Somi terkenal kuat selama bertahun-tahun sekarang, tapi sebenarnya ada desas-desus bahwa Jung Airi Giok Putih adalah yang terkuat di puncak ginseng. Batu giok itu mungkin karena dia menguasai seni bela diri yang langka itu. Aku mendengar dia cukup muda." Dan anak buahnya pun berkata, "Ya, dia baru berusia 20 tahun, Tuan. Dia dikenal sebagai yang terbaik di antara para prajurit puncak ginseng." Dan bos ketua pun berkata, "Yang terbaik di puncak ginseng pada usia itu, ditambah lagi dia adalah cucu dari kepala kota yang sangat mendukungnya. 1 dekade dari sekarang dia bahkan mungkin menjadi salah satu penguasa surgawi." Lalu anak buahnya pun berkata, "Itu juga yang orang pikirkan tentang Jung Ahri." Lalu bos ketua pun berkata, "Dia masih tumbuh, kita harus menyingkirkannya sebelum itu terjadi." Sambil terlihat wajah dari bos ketua itu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di puncak gunung itu di malam hari, dan seseorang pun berkata, "Jungji, itu barang kita." Lalu Jungji si kumis tipis pun berkata, "Semua barang curian kita masih ada di sini, tapi kuda-kudanya hilang semua." Dan bibi itu pun berkata, "Mereka mencoba menahan kita. Bagaimana dengan itu? Apakah itu masih sama?" Lalu Jungji si kumis tipis pun berkata, "Saya memeriksa ruangan rahasia. Itu diambil bersama dengan barang-barang berharga lainnya." Lalu di depannya bibi pun berkata, "Seperti yang diharapkan, itulah yang mereka tuju. Itu sebabnya mereka menyerang kita meskipun kita berada di dekat 5 murim. Sisa barang pasti untuk penghasilan tambahan." Lalu di sana si kumis tipis pun berkata, "Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang?" Bibi pun menjawab, "Kita kehilangan begitu banyak uang, kita perlu mengambilnya kembali." Dan di sana bibi pun terkejut karena si kumis tipis pun berkata, "Jangan membagi pasukan menjadi 2, itu terlalu berbahaya. Kita melawan Tuan Surgawi Iblis Merah." Lalu di sana bibi pun berkata, "Tidak, ini sudah cukup. Berpikir tentang kekuatan Ahri, Heon, Songmin, dan aku semua adalah master. Di samping itu ada orang itu, baik Dohyun." Sambil ia melihat ke arah Dohyun, dan di sana ia pun bergumam, "Master yang lebih kuat dari Ahri." Sambil terlihat Dohyun yang mengorek kupingnya, dan ia pun berkata, "Kenapa telingaku gatal sekali? Aku tidak seharusnya membantu pasukan dan aku hanya akan mendapatkan kamar dan makanan. Tetapi aku sangat ingin melindungi Yumi." Dan di depannya terlihat Yumi bersama Yeom. Lalu di sisi Dohyun ia pun berkata lagi, "Aku terlalu bersemangat dan melakukan lebih dari yang seharusnya. Aku hanya akan berkeliaran dan makan mulai sekarang. Aku tidak bisa terus melanggar janjiku." Lalu beberapa saat kemudian terlihat bibi si kumis tipis dan Dohyun di sana. Dan bibi pun membayangkan saat ia berbicara dengan si kumis tipis, bibi pun berkata, "Tidak peduli berapa banyak yang dia minta, kamu harus memperkerjakannya." Lalu si kumis tipis pun menjawab, "Tapi dia minta 500 nyang, Nyonya."
Lalu Bibi pun di sana terkejut dan berkata, "Apa? 500 nyang? Tidak mungkin, kamu salah dengar pasti." Lalu si kumis tipis pun menjawab, "Aku mendengarnya dengan jelas Nyonya. Aku perhatikan bahwa dia cukup kuat. Tapi apakah kita akan tetap membayarnya 5.000 nyang meskipun dia tidak bisa mengalahkan semua anggota iblis merah?" Dan di sana Bibi pun menjawab, "Itu kemungkinan, tapi kita harus mendapatkan kembali uang yang diambil oleh Red Devil. Baik Dohyun, dia tahu nilainya dengan baik, tapi jika dia bisa membuktikan kemampuannya dalam krisis seperti ini, kita tidak punya pilihan selain membayarnya. Dia cukup pintar." Lalu si kumis tipis pun berkata, "Lebih buruk dari itu, di awalnya menginginkan 10.000 nyang dan mengatakan bahwa dia tidak akan mengambil yang lebih rendah dari itu, tetapi dia menurunkannya menjadi 5.000 nyang. Katanya udah murah banget Nyonya." Dan di sana Bibi pun malah terkejut dan berkata, "Apa? 5.000 nyang itu murah katanya?" Itu benar, dia menyatakan penolakannya untuk membantu dan dengan sengaja membuat harga tinggi. Dia tidak tertarik dengan uang. Kita tidak boleh membicarakannya lagi. Apa yang harus kita lakukan? Lagi pula, bagaimana Red Devil mengetahui tentang itu? Kalau saja kita masih memilikinya, kita bisa saja pergi. Sambil terlihat Bibi itu memandangi Dohyun di sana, dan ia pun bergumam, akan sulit untuk mengejar orang-orang yang lari ke gunung dengan kekuatan besar seperti ini. Kita perlu membuat rencana untuk menangkap Red Devil dan mengambil uangnya kembali. Kita bisa menang melawan Red Devil jika Baek Dohyun bergabung dengan kita. Kita sangat membutuhkan Baek Dohyun sekarang. Lalu kita dibawa di tempat lainnya. Terlihat 3 orang di sana dan seseorang gundul pun berkata, 40 orang bertarung dalam serangan mendadak itu. Sayang sekali, itu adalah kesempatan sempurna untuk menculiknya. Lalu temannya pun berkata, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendahului kekuatan hukuman. Akan sangat mencurigakan jika kita terlalu banyak menonton Shin Yumi." Itu tidak benar. Itu bukan salah kita, strategi kita yang salah. Sambil terlihat di bawahnya orang itu yang berkata. Lalu si gundul pun berkata juga, "Haruskah kita kembali sekarang setelah menemukan konvoi? Kita tidak punya kesempatan lagi jika kita gagal loh." Lalu tiba-tiba seseorang pun mendatanginya sambil berkata, "Kita memilih pasukan elit untuk terus mengejar musuh. Jika kamu bergabung dengan kita, akan ada banyak hadiah tambahan. Dokter terkenal Shin Yumi akan bergabung juga, jadi kalian tidak perlu khawatir tentang cedera. Jika kamu tidak ingin kembali seperti ini, silahkan bergabung dengan kita." Sambil mereka terkejut karena orang itu adalah anggota dari Bibi, dan di sana mereka pun bergumam, "Ini kesempatan kita." Lalu di sisi lainnya, Bibi bersama si kumis yang membungkuk sambil berkata, "Tolong bantu kami kali ini." Lalu Dohyun di sana pun menjawab, "Bukankah ini berbeda dari apa yang kita sepakati?" Dan si kumis tipis pun berkata, "Aku tahu kita seharusnya menyediakan kamar dan makanan jika kalian bergabung, tetapi..." Lalu tiba-tiba Dohyun pun marah dan berkata, "Kalian bahkan tidak menyediakan akomodasi yang layak. Alih-alih menyediakan tempat untuk tidur, kalian hanya memberi kami dendeng dan kue beras. Aku bahkan sudah membantu kalian 2 kali, dan sekarang kalian mengharapkanku untuk membantu kalian lagi? Wah, kurasa kalian pikir aku sangat baik sehingga kebaikanku bisa mencapai langit." Sambil terlihat Yumi dari belakangnya berkata, Betul sekali. Menurutmu dari mana Dohyun berasal?" Lalu di sana Dohyun pun berkata, "Ya, menurutmu dari mana aku berasal?" Lalu Yumi pun berkata, "Astaga, aku juga tidak tahu." Lalu si kumis tipis di sana pun berkata, "Tetapi tetap saja tolong kami." Dan Dohyun pun berkata, "Aku sudah membantu 2 kali tahu." Dan si kumis tipis pun berkata juga, "Kalau begitu bantu kami sekali lagi. Jadi ini yang ketiga kalinya." Sambil terlihat Bibi di sana yang mendatangi sambil berkata, Aku minta maaf, kami membuat beberapa kesalahan."
Lalu Bibi pun bergumam, orang ini meminta jumlah yang gila untuk memulai. Tidak peduli berapa banyak yang kami tawarkan. Dengan 500 warrior di garis, orang akan bingung jika kami harus membayar 5.000 nyang ke master yang tidak dikenal. Sambil terlihat Doyun di sana yang bergumam juga, aku membuatnya sangat murah. Mengapa mereka tidak menyukainya ketika aku memberi mereka diskon 5.000? Terlalu murah untuk mengajar para bandit itu dengan harga kurang dari 5.000 nyang. Lalu di sisi Bibi ia pun bergumam, memberikan uang kepada orang yang bahkan tidak menginginkannya sejak awal adalah suatu penghinaan, bukan? Lalu apa yang harus aku tawarkan? Dan di sisi Doyun ia pun melihat ke arah Bibi sambil bergumam juga, tetapi bahkan jika mereka memberi 1.000 nyang, aku hanya akan berpura-pura tidak bisa menang. Aku harus mengikuti Yumi pula. Lalu di sisi Bibi ia pun bingung dan ia pun bergumam lagi, baik Doyun, orang ini terlalu sulit untuk dimengerti. Aku tidak tahu apa yang dia suka, jadi aku tidak bisa membujuknya. Apa yang harus aku lakukan? Sambil terlihat Doyun yang menatapnya, dan Doyun pun bergumam juga, mereka adalah kelompok besar, tetapi sulit bagi mereka untuk memberikan 1.000 nyang. Dia bahkan menghela napas. By the way, ini adu gumaman ya mo. Lalu Doyun pun membayangkan pegawai Liga Murim di sana yang berkata, aku tidak berpikir itu akan mudah untuk mengamankan uang setelah kejadian ini, tapi aku akan melakukan sesuatu tentang itu. Dan di sana Doyun pun bergumam, mereka pasti berada di tempat yang sempit. Kurasa mereka hanya bisa memberikan 1.500 yang. Dengan uang itu, apakah aku bisa makan daging sapi dengan Yumi setiap hari? Tapi di belakang Yeon pun berkata, aku akan membantu. Sambil terlihat Bibi di sana yang terkejut mendengar kata-kata dari Yeon itu, dan Bibi pun bergumam, Yeon memiliki kepribadian yang hebat dan baik, Ari memiliki kepribadian yang lebih buruk, jadi Yeon adalah pilihan yang lebih baik. Lalu Bibi pun berkata, terima kasih, aku tidak akan melupakan kebaikanmu Yeon. Sambil terlihat Yumi yang berkata, aku agak cemas mengirim Yeon sendirian, haruskah aku datang juga? Sambil terlihat di sana Doyun yang berkata, apa Yumi? Kenapa kamu tiba-tiba ingin pergi dengannya? Sambil terlihat di sana Bibi yang berkata juga, Dokter Shin Yumi, terima kasih. Tapi lalu ia pun bergumam, Dokter Shin Yumi tidak memiliki daya tahan untuk mengikuti kecepatan, jadi kami tidak bisa membawanya bersama kami. Lalu Yumi di sana pun tersenyum dan berkata, Yeon bertarung, lebih baik jika aku membantu dan seseorang mungkin terluka sehingga mereka membutuhkan dokter untuk menemani. Lalu Doyun pun berkata, kamu tidak bisa melakukan itu artinya aku juga harus pergi. Dan di sana si Bibi pun bergumam, ini dia akan pergi bersama. Lalu Bibi pun berkata, aku berharap seseorang yang ahli dalam pengobatan seperti Shin Yumi akan ikut dengan kita. Dalam hal ini kita akan bisa bertarung dengan percaya diri. Lalu Doyun di sana pun terkejut dan berkata, bagaimana kita bisa sampai ke tempat berbahaya itu? Kita harus mengejar mereka di pegunungan, aku tidak bisa membiarkannya pergi. Lalu Bibi pun berkata, kita akan menyiapkan tandu. Jika dua master mengurus bagian depan, keselamatan kita akan terjamin. Lalu Doyun pun berkata, apa maksudmu? Aku akan melindungi Yumi tahu. Dan di sana Bibi pun berkata, akan sulit untuk membawa seseorang dengan tandu, jadi hanya satu yang bisa naik. Sambil terlihat Yumi dan Doyun di sana yang terkejut, lalu tiba-tiba Yumi pun berkata, aku akan naik tandu. Dan Doyun pun berkata juga, lalu aku naik apa? Lalu beberapa saat kemudian di malam itu akan ada 10 orang di serangan mendadak pertama dan 40 di serangan kedua. Jadi total 50 orang pergi ke gunung. Sebagai hasilnya 70 orang diorganisasikan ke dalam kelompok kecil dan mulai mendaki gunung. Dan di sana terlihat Yumi yang ditandu sambil berkata, kalian lelah kan? Aku minta maaf atas hal tersebut. Dan di depannya orang yang membawa tandu pun berkata, jangan khawatir Nona, kami masih kuat.
Lalu di sisi Ari, ia melihat Yumi sambil berkata, semua orang berjalan, kamu pasti sangat nyaman ya. Kenapa kau menusuk tanganmu dengan jarum? Dan di sana Yumi pun berkata, aku mabuk perjalanan. Sambil terlihat Yumi yang menusukkan jarum ke telapak tangannya. Lalu ia pun berkata, aku merasa lebih baik sekarang. Lalu di sisi Dohyun, ia pun berkata, apakah ini pertama kalinya kalian membawa tandu? Bukankah kalian seharusnya membawanya dengan benar sehingga tidak ada goyang? Lalu orang itu pun menjawab, ini pertama kalinya bagiku, Tuan. Sambil terlihat Ari dari belakang yang berkata, kau dengar pukulanmu kuat, aku juga sama. Jadi setelah ini kenapa kita tidak? Lalu terlihat di sana Dohyun yang terbengong dan berkata, apakah kamu tertarik padaku? Menghela nafas, pesonaku yang menarik, tapi apa yang harus aku lakukan? Aku sudah. Lalu di sana Ari pun marah dan berkata, mustahil, aku hendak mengatakan mari kita tinju untuk melawan tinju, adu pukulan tahu. Dan di sana Dohyun pun berkata, apa pukulan sekarang? Dan Ari pun menjawab, lain kali aku ingin melihat seberapa kuat pukulanmu. Dan Dohyun pun berkata, daripada memukul, aku sangat pandai berguling. Dan di sana Ari pun berkata, apa? Kamu bicara apa? Lalu Dohyun pun mempraktekkan sambil berkata, setelah pekerjaan ini aku berharap kamarku akan menjadi 3 kali lebih luas, maka aku akan dapat berguling dengan benar, berguling dan berguling. Dan di sana Ari pun bergumam, apa dia gila? Lalu beberapa saat kemudian terlihat bebatuan di sana yang runtuh dan seseorang pun berkata, awas, itu adalah batu yang jatuh, hindari itu. Sambil mereka semua pun melihat ke arah batu yang jatuh itu. Dan Yumi pun berkata, Dohyun, apakah itu berbahaya? Dan Dohyun pun berkata, mengapa kamu dalam bahaya jika aku di sini? Dan Yumi pun berkata, tapi yang lain bilang itu berbahaya. Sambil terlihat batu besar yang mengarah ke arah Yumi. Dan di sana Yumi pun berkata, batu itu datang kepadaku, Dohyun. Tapi tiba-tiba Dohyun pun menangkap batu itu dan berkata, tapi aku benar-benar tidak boleh mempercayai orang-orang dari puncak ginseng. Mereka tidak pernah menepati janji. Mereka bilang akan melindungi Yumi, tapi malah mereka lari. Sambil terlihat beberapa tebasan yang diarahkan ke arah batu itu. Ternyata itu adalah Bibi bersama Ari. Dan Bibi pun berkata, sialan, itu jebakan. Dan Ari pun berkata juga, Bibi, jebakan mereka bukan lelucon. Sambil mereka menebas-nebas batu itu. Dan Ari pun berkata lagi, itu lemah, ini tidak cukup untuk menghentikan kita. Ku dengar musuh tahu cara bertarung, tapi kenapa mereka menggunakan trik ini? Sambil terlihat batu-batu itu yang mengarah ke arah mereka. Dan di atasnya terlihat seseorang yang memandangi mereka. Dan di sana Ari pun berkata, bajingan puncak ginseng, aku tahu kalian akan muncul dengan orang-orang dari kekuatan hukuman. Lalu terlihat di sana ternyata bos besar yang berkata, seperti yang diharapkan, ada baiknya mempersiapkan jebakan terlebih dahulu. Dan di belakangnya anak buahnya pun berkata, bos, persiapan sudah selesai. Ternyata dari samping mereka terdapat beberapa pasukan dengan membawa panah menggunakan api. Dan bos besar pun berkata, bunga dari strategi ini adalah sebuah mahakarya. Tembak! Dan panah itu pun ditembakkan ke arah rombongan dari Dohyun bersama kawan-kawannya. Lalu di sana terlihat Dohyun yang terbengong dan ia pun melihat ke arah panah-panah itu sambil berkata, wah, kali ini yang itu adalah panah yang menyala. Kita akan terbakar. Dan di sana Yumi pun terkejut juga. Ternyata ia pun digendong oleh Dohyun. Dan Dohyun pun berkata, jika ada yang tidak beres, aku akan menghirup asapnya. Sambil terlihat di sana Yumi yang terbengong. Lalu ia pun berkata, itu tidak baik untuk kesehatanmu. Jadi ayo pergi, Dohyun. Lalu diperlihatkan panah-panah itu yang menghujani pasukan Bibi. Dan di sana mereka pun berkata, mari kita pisahkan, kita akan mati jika kita tinggal di sini. Jalannya tidak jelas karena asap. Kalau begitu mari kita pergi ke atas lembah.
sambil mereka melihat ke atas lembah. Ternyata di atas lembah ada bos besar bersama pasukannya dan mereka pun menyerang ke arah rombongan Bibi sambil terlihat kobaran-kobaran api itu, dan Bibi di sana pun melirik ke arah anak buahnya yang ditebas. Tapi tiba-tiba dari samping terlihat seseorang musuh yang akan menebas Bibi, dan ternyata Bibi pun bisa menangkisnya. Lalu tiba-tiba dari belakang terlihat Ahri yang memukul orang itu hingga orang itu pun terkapar. Dan di sana si Junior pun berkata, "Apakah kamu baik-baik saja, Bibi?" Dan Bibi pun menjawab, "Aku baik-baik saja." Dan Ahri pun berkata, "Karena asap formasi kita hancur, apa yang harus kita lakukan, Bibi?" Dan Bibi di sana pun menoleh-noleh sambil bergumam, para warrior terlalu berantakan, tidak ada gunanya melarikan diri dari tempat ini." Sambil terlihat bos besar di sana yang berkata, "Semuanya kita harus menghentikannya dari memerintah." Lalu di sisi Ahri, ia pun melesat ke arah bos besar sambil berkata, "Kalau begitu aku akan melakukannya." Dan Bibi pun berkata, tidak aman untuk pergi sendiri, Ahri. Aku bahkan tidak bisa melihat sekeliling." Sambil terlihat di sana si Junior yang berkata, "Aku akan membantu Ahri." Ternyata Bibi pun diserang oleh orang lagi dari belakang dan ia pun menangisnya sambil berkata, "Tetap bertahan, aku akan segera mengejar kalian." Lalu Bibi pun bergumam, "Jika aku mati sekarang, nyawa lebih dari 70 orang akan dalam bahaya." Sambil ia menebas-nebas di sana. Lalu ia pun menang dan berkata, "Semuanya berkumpul di sini, mari kita bekerja sama untuk menerobos." Lalu terlihat gunung di sana dan terlihat sebuah gerakan yang sangat cepat, dan gerakan itu pun disusul seseorang. Ternyata itu adalah bos besar, dan di sana terlihat Ahri yang mengejarnya sambil berkata, "Pimpinan Red Devil, aku akan menangkapmu." Lalu sedangkan di sisi bos besar ia pun berkata, "Apakah kamu Jung Ahri Giok Putih?" Lalu si Ahri pun berkata, "Betul sekali. Jika aku menangkapmu, aku akhirnya akan menjadi master surgawi." Dan bos besar pun berkata, "Pemuda itu bermimpi besar." Sambil terlihat ia yang kabur dari sana, dan Junior pun berkata, "Dia kabur, Ahri, sepertinya dia bertindak terlalu jauh." Lalu Ahri pun menjawab, "Itu lebih baik. Jika dia pergi jauh, dia tidak akan bisa memerintah para bandit lainnya." Lalu kita diperlihatkan sebuah jembatan di sana, dan seseorang pun berkata, "Ini mungkin penyergapan." Itu bukan penyergapan. Ada 49 orang sebelumnya. Dia yang terakhir. Tapi bagaimana jika hitungannya salah? Ternyata itu adalah Ahri bersama Junior yang mengejar bos itu. Dan di sana Ahri pun berkata, "Kenapa kamu banyak bicara? Lari saja dan kejar orang itu." Tapi tiba-tiba bos besar pun berhenti. Di sana ia pun mengayunkan pedangnya. Lalu terlihat pedang itu yang dipukul. Ternyata yang memukul pedang itu adalah Ahri. Dan di sana sarung tangan dari Ahri pun sobek. Sambil terlihat bos besar yang berkata, "Apakah itu batu giok putih?" Itu benar-benar terlihat seperti tangan patung. Sambil ia menatap ke arah Ahri. Dan di sana Junior pun menengarahkan pedangnya ke arah bos besar sambil berkata, "Apakah kamu baik-baik saja, Ahri?" Dan Ahri pun menjawab, "Pisau tidak bekerja di tanganku." Lalu bos besar pun berkata, "Jung Ahri Giok Putih, kau pemarah seperti yang dikatakan rumor. Jika kau memiliki kepribadian seperti itu, maka kamu suka pamer, bukan? Kurasa aku akan menjadi orang yang datang setelah kamu, tapi aku tidak percaya kamu tertangkap seperti yang direncanakan." Lalu di sana Junior pun bergumam, "Apakah ini jebakan?" Lalu Junior pun berkata, "Red Devil tidak akan berarti apa-apa tanpamu. Kelompok kami datang untuk mengalahkan semua musuh." Lalu di sana ia pun bergumam, "Larilah iblis." Sambil ia ketakutan di sana. Tapi tiba-tiba Ahri pun malah berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu lari lagi, karena akulah yang akan menghentikanmu." Sambil terlihat Junior yang terkejut dan berkata, "Apa, Ahri? Apa yang kau katakan?" Lalu bos ketua tertawa dan berkata,
Hahaha, rencana kami adalah mundur setelah aku mulai berlari dan kemudian bertemu satu sama lain di area perakitan. Pertarungan harus berakhir sekarang. Dan di sana Ahri pun berkata, apa? Lalu bos besar pun berkata lagi, itu berarti ini semua dirancang untuk memikatmu. Bajingan di sampingmu itu menyadarinya, tetapi kamu tidak tahu apa-apa seperti yang dikabarkan. Lalu dari belakang Ahri, Junior pun berkata, ini jebakan Ahri, mari kita mundur. Sambil terlihat sebuah pedang mengarah ke arah Ahri, dan di sana Ahri pun menghindarinya sambil berkata, apa? Kamu bahkan tidak bisa melempar dengan benar, itu membuang-buang belati. Tapi di sana Ahri pun terkejut karena mendengar sesuatu. Ternyata itu adalah jembatan yang dipotong menggunakan belati yang dilemparkan ketua tadi, dan jembatan itu pun runtuh. Di sana bos besar pun berkata, haha, sekarang satu-satunya yang bisa datang dari sisi lain adalah seekor burung yang terbang di langit. Orang tidak akan pernah bisa melompat sejauh itu. Satu-satunya tujuan adalah batu giok putih. Tapi tidak masalah jika ada satu lagi. Haha, kalian berdua akan mati di tanganku. Sambil ia akan menyerang ke arah mereka. Dan di sana Ahri bersama Junior pun menatap tajam ke arah bos besar sambil mereka emosi. Lalu kita dibawa di tempat lainnya. Terlihat Bibi bersama anak buahnya, dan dari belakang anak buahnya pun berkata, ah, itu aneh, aku tidak bisa melihat siapapun dari Red Devil. Lalu Bibi pun berkata, ah, aku tahu ada yang salah. Lalu ia pun bergumam, sebuah jebakan. Apakah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan kemudian mundur? Jadi apa targetnya? Dia menghina Ahri begitu dia melihatnya. Jangan bilang. Sambil ia membayangkan Ahri yang mengejar orang itu tadi. Lalu Bibi pun berkata, bajingan itu ingin menyingkirkan Ahri sebelum dia menjadi lebih kuat. Tapi tiba-tiba terdapat seseorang yang melesat ke arah Bibi itu, dan ternyata itu adalah anak buah bandit yang terkapar di hadapannya. Lalu tiba-tiba terlihat Dohyun yang berkata, kebakaran hutan sangat berbahaya, bagaimana kamu bisa bermain api? Sambil terlihat Bibi yang terbengong. Lalu Dohyun pun berkata lagi, Yumi kami batuk karena asapnya. Dan Yumi pun berkata, memalukan untuk berteriak pada orang lain seperti itu, Dohyun. Lalu di sana Bibi itu pun melihat ke arah orang-orang yang tergeletak sambil bergumam, apakah mereka bajingan dari Red Devil dan mengapa mereka semua dapat dikalahkan? Sambil ia melihat ke arah Dohyun, dan Dohyun pun berkata, bajingan seperti ngengat ini, mereka sangat tidak berguna. Lalu di sisi Bibi ia pun berkata, apakah kamu yang menangkap bandit ini? Lalu Dohyun pun menjawab, aku tetap melanggar janjiku. Dan Bibi pun berkata, aku akan berterima kasih lain kali. Sambil ia menoleh ke arah belakang. Ternyata yang di belakang adalah anak buahnya, dan Bibi pun berkata, pergi cari Jung Ahri dan Lee Seong Min yang sekarang bersama pimpinan Red Devil. Bantu mereka segera setelah kalian menemukannya. Lalu beberapa saat kemudian kita dibawa di tempat Ahri bersama bos Red Devil, dan di sana bos Red Devil pun berkata, karena aku telah memikat Jung Ahri di sini, semua anak buahku pasti sudah mundur sekarang. Hahaha. Lalu Junior pun berkata, sungguh pengecut, mengapa Master Surgawi sepertimu melakukan itu? Dan Ahri pun berkata juga, itu benar, bertarunglah dengan adil. Lalu bos ketua pun tersenyum sambil berkata, sehingga kalian bisa tetap hidup dan menjadi Master Surgawi. Kalian akan sudah mati jika aku memamerkan keterampilanku pada kalian berdua. Lalu beberapa saat kemudian kita dibawa di sisi Dohyun bersama Yumi. Di sana Yumi pun berkata, aku harap pemuda dari Liga Murim baik-baik saja. Dan Dohyun pun berkata, kenapa kau mengkhawatirkan pria itu? Lalu Yumi pun menjawab, dia pelanggan tetap kita, dia membeli banyak suplemen herbal. Dan Dohyun pun berkata, apa pelanggan tetap? Maka jangan khawatir, dia pemodal kita. Tapi bagaimanapun, apakah dia membayar tunai?
Lalu Yumi pun menjawab, kita menjual banyak karena dia. Lalu tiba-tiba Dohyun pun berlari sambil berkata, kenapa baru bilang sekarang? Aku akan membuat semuanya baik-baik saja. Tunggu dengan Hyun di sini. Sambil ia menuju ke arah Ahri bersama Junior di sana dan bersambung ya mo.